Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya meneruskan kisahnya Bu Yulia dan Pak Hendro ya teman-teman. Tadi sekitar jam setengah 2 siang saya sempat mengupload episode yang pertama. Jadi sebelum membaca kisah kali ini, alangkah baiknya jika teman-teman membaca episode yang pertama ya, supaya lebih jelas sama alur ceritanya. Setelah Bu Yulia memutuskan untuk meninggalkan Pak Hendro yang bisa saja bertindak lebih jauh, dia pun berjalan melewati ruang tamu untuk mengambil tas miliknya. Ia pun kemudian langsung keluar untuk bisa secepatnya pergi. Namun sayang, hujan yang masih deras terpaksa menahan Bu Yulia untuk sejenak di teras rumah Pak Hendro. Di teras rumah itu, Bu Yulia menguatkan mentalnya untuk menembus hujan yang deras. Ia tak percaya usahanya untuk meminjam uang kepada Pak Hendro harus berakhir dengan rasa malu yang teramat sangat. Lelaki yang dikiranya baik hati itu ternyata mempunyai akal yang sangat licik. Sementara di dalam ruang kerjanya, Pak Hendro masih sibuk menata kembali uang yang sempat berserakan karena tamparan Bu Yulia. Dengan santai dan tanpa penyesalan, ia merapikan lembar demi lembar uang itu satu persatu. Saat tengah sibuk merapikan uang 160 juta yang ditolak oleh Bu Yulia, sama-sama terdengar langkah Mirna mendekati ruangan itu. Mungkin Mirna sempat mendengar keributan antara dirinya dan Bu Yulia. Namun betapa terkejutnya Pak Hendro saat sosok yang menghampiri ruang kerjanya itu ternyata bukan Mirna, melainkan Bu Yulia. Wanita itu rupanya kembali. Pak Hendro yang cukup terkejut hanya bisa terdiam melihat tingkah Bu Yulia yang hanya berdiri mematung di ambang pintu ruangan itu. Keduanya saling bertatapan dalam keheningan. Hingga sesaat kemudian, apa yang dilakukan Bu Yulia sungguh di luar dugaan Pak Hendro. Tanpa berkata-kata, Bu Yulia menutup pintu itu dari dalam. Tak hanya itu, ia pun mengunci pintu ruangan itu dengan sebuah kunci yang rupanya masih tertinggal di lubangnya. Pak Hendro yang masih tak paham akan apa yang dilakukan hanya bisa terdiam. Setelah pintu itu terkunci dan hanya menyisakan mereka berdua di dalam ruangan itu,
Bu Yulia melakukan hal yang sangat di luar dugaan Pak Hendro.
Demi mendapatkan pinjaman uang itu, akhirnya Bu Yulia dengan rela mengikuti semua keinginan Pak Hendro. Pak Hendro pun tidak bisa melewatkan momen seperti itu. Dia pun terus memotret Bu Yulia yang kini sudah dalam suasana kurang benar. Meski awalnya takut, Bu Yulia akhirnya menuruti semuanya. Saat keduanya tengah mulai larut dalam suasana dan hanya butuh sejenak lagi bagi Pak Hendro untuk bisa mendapatkan Bu Yulia, tiba-tiba ponsel wanita itu berdering. Dan ternyata itu adalah panggilan dari Cantika, putri dari Bu Yulia. Sontak Bu Yulia pun terperanjat. Ia pun segera berdiri mengangkat telepon dari putrinya. Cantika sama sekali tidak tahu kalau di balik panggilannya ibunya tengah bersama Pak Hendro dalam suasana kurang benar. Sementara Bu Yulia dan Cantika sedang bertelepon, Pak Hendro yang keinginannya sudah tinggi masih terlihat berulah sendiri. Melihat Bu Yulia berdiri seperti itu membuat Pak Hendro semakin tak sabar dengan Bu Yulia. Setelah acara telepon itu selesai, Bu Yulia pun mengatakan kepada Pak Hendro bahwasanya 10 menit lagi putrinya bakal sampai ke rumah itu. Dan Bu Yulia pun mengusulkan kepada Pak Hendro untuk segera menyudahi acara tersebut. Meskipun sedikit kecewa, Pak Hendro pun akhirnya mengambilkan uang yang dibutuhkan oleh Bu Yulia sebesar 160 juta. Dan Bu Yulia cukup untuk mengembalikan 100 juta saja. Namun mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Dengan perasaan lega, Bu Yulia menerima uang itu dan dia berjanji akan menyicil sejak dia dilantik menjadi kades. Saat itu hanya hal itu yang penting bagi Yulia. Bu Yulia kemudian berjalan dengan tergopoh-gopoh menuju ruang tamu. Sementara Pak Hendro dengan senyum lebar berjalan di belakangnya. Saat Bu Yulia keluar diantar oleh Pak Hendro, Cantika yang datang menyebut ibunya terlebih menyempatkan diri untuk menyapa Pak Hendro. Akhirnya Bu Yulia dan Cantika berbalik dan berjalan menuju mobil. Setelah mobil yang dinaiki, Bu Yulia dan Cantika meninggalkan rumah itu. Pak Hendro yang teramat lega malam itu berjalan sambil tersenyum. Meski malam itu keinginannya untuk mendapatkan Bu Yulia tidak bisa terwujud, namun Pak Hendro tak kecewa. Pak Hendro teramat senang karena sudah memegang kartu as untuk menjadikan Bu Yulia tempat singgah di kemudian hari. Pak Hendro kemudian berjalan ke kamar Mirna
untuk melanjutkan acara mereka yang tadi sempat tertunda. Sampainya di dalam kamar, Mirna yang masih setia menanti Pak Hendro.
Malam itu keduanya kembali melanjutkan acara mereka. Sepanjang malam itu Pak Hendro dengan penuh rasa melakukannya sembari memikirkan bagaimana kesannya jika melakukan dengan calon kades itu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.